Ada Rivaldo, Salsabila, Salwa, Sandi. Oke, berarti 3 orang yang tidak hadirlah. Silakan, Sandi bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan belajarnya. Dengan
sekedar mau mengingat bagaimana pemahaman awal kalian tentang lingkaran. Sudah? Ada yang belum? Ya sudah. 4 menit lagi. Masing-masing ya. Menit lagi sesuai dengan pemahaman awal kalian. Dua menit lagi. Isi sudah? 2 menit lagi. Sudah? Sudah? Oke, sudah dikumpulkan. Kumpulkan, sudah? Dikirim, submit. Oke, kirim. Submit, bahasa Inggrisnya submit. Masukkan, kumpulkan. Sudah? Oke. Sudah? Ayo cepat-cepat kita waktu. Submit sudah. Sudah. Oke, sudah submit. Oke, sudah. Kalau sudah silakan kumpul HP-nya kembali ke dalam kotak. Kumpul HP-nya yang sudah. Oke, silakan kumpulkan. Sudah, kumpulkan. Ayo sudah waktunya. Oh iya, oke. Iya, enggak usah. Lihat skor. Bisa. Lihat skornya sudah ada langsung di situ. Nah, tapi langsung kalau sudah kumpulkan aja. Sudah. Ya, silakan kumpulkan. Ya, sudah. Silakan kumpulkan. HP-nya kumpulkan. Sudah. Ini oke, sudah. Di sini sudah. Sini sudah. Oke. Sudah, sekarang kita fokus kembali ke materi. Nah, sambil Ibu melihat hasil asesmen kalian silakan perhatikan video berikut. Video tentang bagaimana itu sudut pusat dan bagaimana itu sudut lingkaran. Jadi kalian harus memahami apa yang dijelaskan dari video berikut. Sudah siap? Oke. Perhatikan semuanya siap alat tulisnya, bukunya. Masih ingat dengan konsep ruas lingkaran pada rancangan kota Baghdad? Ilustrasi bangunan ini akan kita gunakan untuk mensimulasikan materi pada pembelajaran selanjutnya. Umat dan Salman tinggal di suatu kompleks yang dibatasi oleh dinding yang membentuk lingkaran.
Rumah Umar dan Salman sama-sama berada di tepian dinding komplek. Terdapat masjid yang berada tepat di tengah komplek. Ketika Umar dan Salman berjalan menuju masjid dari rumah masing-masing, maka lintasan yang mereka lalui akan membentuk sudut yang disebut sebagai sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Umar dan Salman hendak menjemput Utsman, tetangga mereka yang sedang sakit. Rumah Utsman juga berada di tepian dinding komplek. Lintasan yang Umar dan Salman lalui akan membentuk sudut yang disebut sebagai sudut keliling lingkaran. Oke. Sudah? Bagaimana? Sudah jelas dengan penjelasannya? Ibu memperjelas lagi. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada sebuah lingkaran, di mana bagian dari lingkaran disebut busur lingkaran. Busur, ini bagian busur sebenarnya di pinggir-pinggir ini disebut busur. Kalian kan sudah tahu busur-busurnya. Nah, busur yang lebih kecil disebut busur minor, yang pada gambar berwarna biru yang ini bentar. Nah, ini disebut minor. Terus bagian yang lebih besar disebut busur mayor. Bagian merah ini busur mayor. Namanya busur mayor. Tapi jika hanya disebutkan kata busur, biasanya itu yang kecil aja yang dipakai. Nah, jadi kalau kata busur biasanya kecil. Nah, terus penulisan busur BC itu ditulis sebagai BC ada lambang atasnya. Jadi kalau ada BC huruf besar, lambang atas itu disebut dengan busur. Besarnya busur BC ditentukan oleh besarnya sudut ABAC. Jadi besar sudut ini terdapat di sini. Paham? Yaitu di sini adalah sebagai apa? Jadi penulisan sudut yang ini ya, ada kata sudut ini, simbol ini disimbolkan sebagai simbol sudut. Kalau yang ini disimbolkan sebagai busur. Ingat ya? Nah, sekarang di sini lagi. Ada lagi ibu menambah penjelasannya. Sudut alfa disebut sudut pusat yang menghadap pada busur BC. Di sudut pusat yang di tengah, kan sudut pusat adalah berada di tengah. Jadi menghadap busur BC itu disebut sudut pusat. Di mana sudutnya ini adalah sudut alfa. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran, tengah lingkaran. Dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Jadi kakinya ini jari-jari. Nah, terus yang kedua sudut theta disebut sudut keliling yang menghadap pada busur BC. Ini sudut keliling karena berada di pinggirnya. Sama tadi di rumah
suaranya suaranya. Dari mana ya coba lagu yang ini? Ini yang nomor HP yang B yang mana tadi? Ini yang B. Ini yang B. Bukan. Oh, nomor HP-nya kan dari sini. Pada Papa. Oke, Papa. Oke, nanti dijawabnya ini. Oke, ini A. Terus yang B yang mana mau dipakai yang B? Yang B ya. Ini C, ini B, ini. Silakan coba lagi. Sudah paham kan? Nah, silakan diskusi. Nah, hati-hati. Ya, silakan. Kalau bisa menjelaskan latihannya. Ya, berarti ayo silakan di situ. Ada yang menulis, ada yang mengerjakan. Ya. Sudah. Ya. Tergantung dengan minat, tergantung dengan sudut pandang. Bila kita oh, hati-hati. Ini alfa itu di sini, guys. Di pinggir yang ini teka. Berarti ini 30 di sini di sana. Nah, ini berapa ini mulai dari? Coba perhatikan di situ, paham nggak? Paham nggak saya? Nah, perhatikan di sini 0 sampai ya. Nah, ini alfanya. Ini alfa, ini beta. Ini alfa, ini mesinnya. Apa ini nomor? 60. Iya, tulis banget tulis bisa. Iya, kan ini yang di ujung, yang di belakangnya. Paham? Nah, silakan suruh di sana mengerjakan sambil nganu. Bisa ya? Ya, silakan tulis. Kan di sini kalau perosotan berubah, maka harus berubah. Posisi berubah itu perosotan mana perosotan di situ. Nah, ya silakan berubah perosotan. Nah, nanti supaya lebih gampang. Nah, perosotannya sini, coba sini kita nih supaya lebih gampang kalian nanti menandai. Nah, bawa perosotan di sini sambilan. Nah, perosotan di sini. Jadi perosotan. Jadi ini asalnya. Sekarang dia mau minta ubah sekarang jangan lagi di sini posisinya dia baru bagaimana kalau maksudnya. Di sini terserah kalian mau berapa. Kalian mau melihat hubungannya. Oke, ada apa? Silakan di situ paham nggak? Nah, lanjut. Sudah? Ini sudah nomor berapa? Nomor 2, bagaimana hubungan antara keduanya? Antara ini dengan ini sudah dihitung. Antara ini tadi dengan ini gambar ini. Sudah nih berapa? Sama. Nah, coba dulu. Itu enak dulu, nomor dulu. Dari sini dulu. Nomor dulu di sini dulu. Ini berapa? Di berapa? Berapa hasilnya? Ya, ini dulu N satu berapa? Nanti ini berapa? Lepas dari
Jangan berkumpul kita, jangan berkumpul. Ya, ya. Perhatikan ya kawan-kawan ya, lain. Semuanya kita sudah satu-satu dulu. Ya. Oke, ya. Pusat-pusat, ya pusatnya juga. Pusatnya juga dari ya sudah. Ya, silakan. Kawan-kawan perhatikan. Kami akan mengilustrasikan unsur MN jika kami mengukur menggunakan alat suling pusling. Itu tunjukkan juga yang di situnya busur MN yang mana, lalu tunjukkan juga di busurnya. Pinggir singkat, ke pinggir supaya ya ada tunjukkan di gambar di papan tulis, ada tunjukkan dengan alat peraga. Ya. Ya, ayo di samping Nabila, di samping Nabila. Ya, oke. Nah, ada gambar di atas. Ya sama-sama bantu di situ. Sudut keliling terbentuk MFN, yaitu MFN. Sudut kelilingnya berada di sini. Ya, nah, seperti di atas ada. Tunggu, ada sudut kelilingnya di sini. Oke, silakan. Ya, lanjut. Oke, silakan. Ya, silakan. Lanjut. Ya, suaranya. Ya. Hasil ilustrasi kami adalah 40 derajat, 30 derajat. Dan kita lanjut ke sudut keliling kedua, yaitu M, E, dan N. M, E, dan N. Perhatikan maju sedikit supaya kawan melihat, jangan terlalu mundur, kedengar kawan-kawannya. Ya. Ya. Ya, oke. Setelah ditentukan, hasil ilustrasinya sama 30 derajat. Oke, sip. Lanjut. Dan jika besar busurnya sama, maka sudut keliling akan sama besar, sehingga lampu yang akan dipasang di sedotan ini bisa lebih dari 1 titik. Ya. Sudah? Dari kelompok B? Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Terima kasih. Oke, lanjut kelompok A. Silakan kelompok A, spidolnya. KPD-nya mana dipukul? KPD-nya. Oke. Kelompok A, oke. Agak main sedikit ya, supaya kawan-kawan yang melihat dan memakai alat peraga agak sedikit. Oke. Silakan kelompok A. Biasanya spidolnya sudah. Sudah, oke. Silakan.
Daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran yang ini. Busur lingkaran tersebut besarnya A theta. Jadi ini adalah yang ingin diterangi. Setiap lampu yang diproduksi oleh pabrik Q dapat menyinari daerah dengan jarak tertentu dan sudut penyinaran tertentu B, sedangkan di sini adalah A. Jadi kita akan mengerjakan bagaimana si perosotan bisa disinari dengan penyinaran tertentu B. Lampu dengan sudut penyinaran 30 derajat diletakkan pada titik M dapat menerangi perosotan pada DC. Di mana sajakah pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menyinari perosotan pada DC. Jadi lampunya terletak di M dan perosotannya adalah BC. Jadi di mana sajakah pengelola dapat memasang lampu yang sama tetapi menyinari perosotan BC. Jadi kami akan memperagakan bersama dengan alat suling dan pusling. Yaitu bisa diperagakan. Dengan sudut penyinaran 30 derajat ternyata dapat menyinari kolam yang ada di sudut BC, yaitu dengan 30 derajat. Nomor 2, jika lampu diletakkan di pusat kolam dan ingin menyorot BC, apakah lampu dengan sudut penyinaran 30 derajat dapat digunakan? Jika tidak, berapa sudut yang dibutuhkan? Jawabannya adalah iya, dapat menyinari dengan penyinaran 30 derajat karena walaupun diubah-ubah tetap hasilnya 30 derajat, teman-teman. Jadi ini dapat menyinari perosotan BC. Sama seperti tadi peragaannya yaitu adalah 30 derajat dengan theta 30 derajat dan sudut lingkarannya adalah 60. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini peragaannya. Yang nomor ketiga, jika ukuran perosotan berubah BC, bagaimana pengaruh terhadap perubahan sudut penyinaran? Berarti kita coba ubah sudut B dan C. Bagaimana jika kita perkecil? Apakah tetap 30 derajat? Oke, kita coba. Ternyata berubah jika kita ubah menjadi tetanya 20 derajat, maka penyinaran di daerah perosotan ini yang disinari hanya separuh, jadi tidak semuanya terkena sinar. Jadi mungkin seperti itu kurang lebih peragaan yang kami lakukan. Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih untuk silakan duduk kembali.
Sudah siap? Siap, oke. Sudah, Ibu siap perhatikan soalnya di papan tulis. Ada masalah? Sudah? Sudah termasuk semua? Sudah siap belum? Siap Anja? Siap dalam HP-nya? Oke, silakan kerjakan soal di papan tulis. Pilih jawaban yang benar. Ibu beri waktu setengah menit aja ini karena tanpa menghitung. Iya. Belum sabar. Iya. Oke. Siap. Silakan mulai polling kalian yang ada muncul di HP-nya soalnya ada di papan tulis. Sudah? Perhatikan gambarnya. Sudah dijawab? Sudah, oke. Masing-masing ya, masing-masing. Ibu mau melihat masing-masing. Sudah? Masing-masing bentar, masing-masing. Oke, dari gambar bawah antara sudut pusat dan sudut keliling. Ingat tadi pusat kayak apa, sudut keliling kayak apa.
dan kasus 4. Kira-kira yang mana yang sama dan yang mana yang beda? Sudah? Diamati dengan seksama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan ketik yang sama, kasus berapa yang sama, kasus yang beda berapa. Baru satu orang, cepat. Ayo, iya, ayo, sudah cepat baru 2 orang. Ayo cepat sambil mau waktunya. Aduh, anak-anak. Yang sama aja, yang sama kasusnya. Ayo 4 orang, ayo anak-anak cepat. Ayo anak-anak. Ya, kasus yang sama. Nomornya aja diketik sama, nomornya berapa. Yang beda berapa. Oke, sudah 100 orang. Ayo cepat. Jangan langsung. Iya. Oke, baru 15 orang. Ayo. Siapa yang belum? Nih ada 16. Siapa lagi? Ayo cepat. Sudah 17. Siapa lagi belum? Sudah semua? Sudah. 19. Oke, sekarang kita perhatikan jawaban yang benar. Jadi, yang sama itu adalah nomor 1 dan 3. 2 dan 3 ini sama. Sudut kedua pindah-pindah kan? Tetap sama. Yang beda adalah kasus 4. Ada papa. Oke. Berarti di sini jawabannya adalah yang 1 dan 4. 1 dan 4, 1. Oke, belum ada yang sama 1, 2, beda 3 dan 4 di sini. Oke, kayak papa lah. Jawab paham, Nabila? 1 dan 3. Oke. Ya, sudah paham kan? Ya, itu maksudnya. Oke, sekarang kita lanjut yang keempat. Yang keempat. Nah, sekarang perhatikan di sini. Lingkaran maka besar BDC berapa? Ini A, B, C. Ini segitiga sama sisi. Sama sisi berarti sudutnya berapa? 2. Sudutnya berapa? 60 derajat. Jadi berapa sudut BDC-nya di sini? Silakan jawab dari sekarang. Berarti berapa D-nya? Sudut pusat tadi berapa? Jadi gue bilang sudut ini berapa? Tadi hubungannya kesimpulan kesimpulan kita tadi apa? Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Jadi berapakah yang D ini? Tadi di berapa? Di berapa? Silakan tekan masing-masing jawabannya. Ayo, silakan. Waktunya, ayo. Sudah hampir beristirahat kita, ayo. Hasilnya berapa? 2. Ayo sudah, baru 1 orang. Sudut pusat ada. Ingat tadi hubungannya yang tadi itu diingat apa? 3 orang, ayo cepat kejar. Sudut pusat, tadi apa? Sudut pusat adalah sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sedangkan ini berapa? Tadi yang disebutkan berapa titiknya? Ayo. Sudah, baru 9 orang. Ayo cepat kejar. Ayo, waktu. Oke. Berapa? 13 orang. Ayo, sudah? Sudah, oke, 14 orang. 14 orang. Iya. Sudah? Oke, siap? Sudah? 16 orang, ayo cepat kita. Sudah? Sudah? 18. Mana lagi orang yang tadi telat lagi? Sudah nih. Oke. Yang lain? Sudah? 19. Orang lagi. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Sudah.
itu aja Pak. Iya. Mantap, presentasikan kawan, mempresentasikannya. Mantap. Jadi yang paling suka dipresentasikan, yang paling suka waktu PR itu presentasi mungkin kayaknya ya. Oh iya, diskusi, presentasi diskusi. Oke, terima kasih. Apalagi yang paling suka presentasi. Jadi yang presentasi lebih semangat dalam selanjutnya ya, boleh kelompok C dari Papa. Paling suka bagian presentasi, alhamdulillah presentasi semua yang suka ini, karena bisa saling berdiskusi ya. Oke, pas presentasi hampir semuanya presentasi dan diskusi. Oke, mudah-mudahan selanjutnya kita bisa terus berdiskusi untuk kalian bisa saling berkomunikasi, bekerja sama. Sangat menyenangkan pas presentasi. Oke, terima kasih. Bagian presentasi yang sudah 15 orang. 15 orang. 15 orang. Menyenangkan di bagian presentasi. Oke. 17 orang. Daerah pakai HP. Apa dibikin pakai HP? Ada Bapak ya. Kan kerja lah. Sambil kerja tugas berarti apa tuh? Berarti games ya yang tulis-tulis tadi ya. Pas HP. Oke. Presentasi diskusi. Oke. Sudah semua yang menjawab. Terima kasih tepuk tangan untuk semua. Mudah-mudahan selanjutnya pembelajarannya lebih menarik dan kalian bisa lebih fokus. Ingat untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar masih di lingkaran, tapi bagian garis singgung. Nah, bagaimana garis singgung? Silahkan kalian cari dulu materi selanjutnya itu. Jadi pas kita masuk pembelajaran kalian sudah paham. Ya, jadi masuk di sini kita presentasi lagi, kita diskusi lagi, kalian sudah ada sedikit pemahaman dasar tentang garis singgung lingkaran.